Halo Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya, jumpa lagi di Cangkru, Bincang Kreatif Yuk di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jumpa lagi dengan saya di episode ini, Diah Arumita. Kita masih di luar nih, jalan-jalan, tidak di studio Cangkru. Kita hari ini masih di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Dan kira-kira kita hari ini mau membahas apa ya? Bahasan yang sedang hits di kalangan media sosial biasanya, kaitannya dengan apa ya, masyarakat, remaja, orang yang sedikit-sedikit bilang, aduh aku overthinking, aduh aku ini punya anxiety disorder gitu. Nah hari ini kita mengundang Dokter Adit, spesialis kedokteran jiwa untuk kupas tuntas terkait isu itu. Welcome Dokter Adit, terima kasih sudah berkenan hadir di Cangkru. Terima kasih. Di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah dok, seperti tadi yang sudah saya sampaikan nih dok, belakangan ini kan marak ya orang atau remaja khususnya ya yang dengan mudahnya menyatakan bahwa saya itu ada anxiety, saya itu sedang overthinking atau ADHD gitu, ada disorder-disorder yang menyampaikan bahwa beliau itu sedang mengalami hal tersebut gitu dok. Nah menurut dokter nih, apakah memang dengan kondisi sosial masyarakat saat ini itu memang apa masyarakat kita itu cenderung lebih rentan stres atau itu hanya kosakata baru saja yang memang sudah secara umum dipakai di masyarakat? Oh, overthinking, ADHD, kemudian anxiety itu kosakata umum aja, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu dong, bukan disorder. Itu menurut dokter seperti apa? Jadi kalau menurut saya ya, jadi kita juga harus bijak juga ya. Ini kan kita dalam perkembangan zaman yang informasi itu di ujung jari kita gitu ya. Kita bisa mendapatkan kriteria diagnosis dari gangguan-gangguan itu. Nah, problemnya itu adalah apakah dengan melihat kriteria itu saja sudah bisa kita mendiagnosis gitu ya. Iya. Proses diagnosis sendiri itu seperti apa gitu. Iya. Nah, dan yang tadi Bu Diah sampaikan ya, apakah ADHD ya, kemudian kecemasan, anxiety ya, itu apakah ada pergeseran arti dari suatu diagnosis, suatu penyakit medis ya di bidang psikiatri menjadi suatu kosakata, jadi suatu hanya sekedar kosakata yang untuk apa ya, untuk label ya, labeling ya, menggambarkan diri gitu ya dok ya. Kalau misalnya diagnosis menjadi suatu kosakata, itu saya rasa sesuatu yang mungkin akan sangat berdampak negatif terhadap perkembangan kesehatan mental ya. Bukan sesuatu yang positif ya. Jadi ya mungkin penting untuk dibahas ya. Iya dok, biar tidak misleading dok ya dok ya. Nah kalau ada anggapan bahwa anak-anak atau remaja zaman sekarang itu dikit-dikit, aduh aku kena mental health gitu, atau biasanya sering disebut generasi strawberry gitu ya dok. Nah apakah stigma itu benar? Bagaimana dokter melihat stigma itu? Nah ini waktu itu saya sempat diskusi juga ya. Jadi kenapa kok disebut sebagai generasi strawberry? Kita tahu karena mereka terlihat sering ada keluhan terkait dengan kesehatan mentalnya, rasa frustrasinya ya. Tapi kalau kita lihat baik-baik ya, ada peran media sosial di situ. Dari generasi ke generasi itu selalu ada label negatif ya, yang disematkan gitu ya, pada generasi setelahnya ya.
baik dari boomer ke milenial, dari milenial ke selanjutnya gitu ya. Itu selalu ada kok. Kita pasti pernah merasakan ya. Ya, boomers Nah, mencap milenial itu ya. seperti ini. Kemudian milenial, Gen Z itu lemah. Nah, ya, Nanti jadi giliran Gen ya. Z-nya, Gen Alpha itu. Nah, Turun-temurun ya, Dok ya? nanti itu pasti ada itu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang senior tentu lebih punya banyak pengalaman, lebih punya banyak ilmu. Saat melihat yang juniornya, wah ini ya. Nah, iya. Nah itu cap-capan itu ya, label-labelan yang kita harapkan ya, wah supaya nggak terus-terusan lah kayak Berlanjut gitu. ya, Dok ya. Terus terkait dengan Gen Z sendiri, jadi media sosial itu memudahkan kita berkomunikasi ya atau mengekspresikan diri bukan hanya pada satu orang. Saya kasih contoh kalau zaman yang orang yang lahir tahun 50-an ya. Mungkin mereka mengeluh juga pasti mengeluh, pasti namanya mengeluh. orang pasti ada stresor kehidupan, pasti ada rasa pengen mengeluhnya, pasti ada. Mungkin dia mengeluh pada pasangannya gitu ya. Iya. Atau temannya, Atau temannya, circle-nya ya. gitu ya, Dok. Tapi mereka tidak ada namanya sosmed. Sosmed, iya. Mereka nggak ada namanya sosmed. Kalau saat ini Gen Z, Gen Alpha ya yang ke selanjutnya itu kan sudah terpapar dengan sosial media yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi ya. Jadi saat mereka ingin mengekspresikan diri itu jauh lebih gampang, jauh lebih cepat. Iya. Dan feedbacknya itu akan datang dalam jumlah banyak dan juga dengan kecepatan yang tinggi juga. Iya. Jadi saya rasa kalau misalnya tidak ada sosmed ya, atau penggunaan sosmed itu dibatasi. dengan sewajarnya, mungkin nggak akan sampai terjadi cap strawberry itu tadi. Itu ya, Dok. Saya rasa orang dari tahun ke tahun ya sama Ya, ya. sama. Kita Karena evolusi akan itu ada enggak dalam hitungan puluhan labeling tahun. ke bawahnya, Ya, itu juga turun-temurun ada diwariskan itu. Ya. gitu ya, Dok ya. Jadi ada masalah labeling turunan itu dan ada masalah penggunaan sosmed. Yang luas itu ya. Jadi memang algoritma sosmed ini berpengaruh besar terhadap itu ya, Dok ya. Itu berpengaruh. Gitu. Sangat berpengaruh sosmed ya. kan dia pasti ingin supaya aplikasinya itu digunakan terus ya. Jadi mereka pasti akan membuat algoritma gimana caranya supaya orang itu menggunakan dia. Iya, betul. Ya. Ya. Dan ketika topik itu menarik, ya pasti akan dimunculkan diangkat lagi. terus ya, Dok ya. Dan kalau misalnya dia baca terus, di kepalanya kan tentu terisi informasi ya. Nah itu, Dok, yang membuat saya penasaran juga. Apa bedanya ketika orang itu browsing atau scrolling di internet gitu untuk mencari info kesehatan, untuk edukasi dirinya, dan yang nanti ujung-ujungnya langsung melakukan labeling untuk dirinya gitu atau self diagnose gitu. Ya. Jadi mungkin awalnya sama ya. Mungkin ada perasaan tidak nyaman atau apa, kemudian browsing. Itu saat browsing kita mendapatkan informasi dari Google gitu ya. Kalau zaman dulu kita Google ya. Google. Kalau sekarang Gemini, ada Grok, ada ChatGPT gitu ya, Dok ya. Kalau zaman dulu kita kan sering ya. Kamu kalau tanya sama Google hasilnya ya pasti kanker. Iya. Jadi jangan tanya sama Google, tanya sama dokter. Itu waktu zaman kita. Nah, problemnya zaman sekarang AI itu sudah semakin begitu canggihnya ya. Dia bisa ngobrol ya sama kita. Iya. Bisa ngobrol sama kita. Dan AI itu sekali lagi karena dia ingin supaya digunakan ya. Aplikasi itu dibuat supaya penggunanya itu senang gitu ya, supaya itu ada kemungkinan dia akan memvalidasi. Terus ya, Dok ya, itunya. Jadi ada kemungkinan ya itu suatu diagnosis yang dari kriteria diagnosis itu jadi terasa cocok gitu ya. Relate gitu. Relate dengan diri kita. Iya. Nah, ini sesuatu yang bagus ya sebenarnya kalau digunakan dalam ini yang positif ya. Artinya mereka yang memang betul ada suatu gangguan, ada suatu gejala, itu bisa lebih cepat untuk mencari bantuan. Lebih cepat mencari bantuan. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang dibilang ya, itu menjadi suatu dalam artiannya menjadi kosakata ya. Nah itu mungkin
jadinya arti dari kata ADHD atau itu bukan di ranah diagnosis, tapi di ranah labeling pada diri sendiri. Dan yang lebih bahaya lagi itu kalau misalnya menyatukan kriteria dari gangguan ke dalam jati diri. Oh iya. Jadi saya kasih contoh ya, pada ADHD itu kita ada gangguan konsentrasi, ada gangguan ada gangguan yang mungkin hiperaktif ya, nggak bisa diem ya. Kemudian dari gangguan-gangguan itu dinormalisasi bahwa diriku ini kan ADHD, jadi aku ini ya ada itunya gitu. Jadi tidak lagi dilihat sebagai suatu masalah. Tidak lagi dilihat sebagai suatu penyakit, tapi dilihat sebagai jati diri. Itu yang problem tuh. Nah, itu yang kita tidak mau sampai terjadi. Iya dok. Nah, kayak gini loh dok, kadang yang paling sering itu kalau saya lihat itu, saya itu OCD karena bersihan, karena semua harus tertata. Padahal kan tidak semua orang yang menaruh semua barang di tempatnya, nggak boleh miring, harus ini kan ada obsessive compulsive disorder gitu ya dok ya. Nah seperti itu. Jadi khawatirnya adalah lalu melabeli diri itu tadi ya dok ya. Melabeling diri itu tadi. Jadi bukan karena sirkuit di otak itu yang bermasalah yang menjadi suatu OCD, tapi karena dirinya melihat bahwa saya ini OCD. Jadi saya dari OCD itu kan ada ini. Nah itu yang bahaya tuh. Jadi tercampur antara gejala penyakit dan kriteria diagnosis. Maksudnya jati diri. Jadi gejala penyakit dan jati diri itu tercampur karena itu dijadikan suatu label. Jadi merasa bahwa ada ciri-ciri ini nih, berarti saya memang punya disorder itu gitu ya dok ya. Jadi itu yang bahaya. Tapi kembali lagi namanya informasi yang dipermudah tentu ada positifnya. Untuk mereka yang gejalanya itu betul-betul membuat mereka tersiksa ya. Jadi gangguan jiwa itu ada dua yang suatu ciri khas ya dari gangguan jiwa. Bahwa gangguan jiwa itu akan menimbulkan penderitaan dan menimbulkan hambatan dalam aktivitasnya. Dan disertai dengan sindroma atau kumpulan gejala yang sesuai dengan kriteria diagnosisnya. Jadi mereka yang ada penderitaan dengan gejalanya, kemudian ada hambatan dalam aktivitasnya, terus ada gejala-gejala itu yang berhubungan sama-nya. Itu dengan akses internet, itu mereka bisa lebih cepat mengetahui, aku ada masalah, aku segera konsul, segera konsul untuk memastikan ini suatu penyakit yang perlu ditangani atau sesuatu yang masih aku ini aman ya, masih dalam ring aman gitu ya. Nah gitu. Dok, kalau sekarang kan jadi di internet tuh, di internet itu kan banyak beredar seperti kuis gitu, kuis isinya pertanyaan-pertanyaan. Di medsos juga ada, misalnya apakah kamu sering mengalami kecemasan berlebihan, apakah kamu sering susah tidur, apakah, nah yang ujung-ujungnya bisa melabeli diri, kamu terkena disorder ini. Nah sebenarnya itu tuh boleh nggak sih dok ada semacam itu bersebaran dengan bebas, tersebar dengan bebas di internet? Kembali lagi itu jadi ada positif dan negatifnya ya. Jadi kuesioner itu biasanya berdasarkan alat screening yang kita biasa gunakan di psikiatri yang namanya itu psikometri. Ya, psikometri itu memang ada spesifitas dan sensitivitasnya ya. Itu bermacam-macam itu ya. Ada yang sensitivitasnya 80%, ada yang spesifitasnya 60% gitu ya. Jadi tapi biasanya yang sifatnya psikometri itu dia sensitif menyebutkan bahwa dia itu ini tuh positif, dia ada depresi gitu misalnya. Tapi spesifiknya itu yang biasanya lebih rendah ya. Jadi spesifik itu bisa menciptakan suatu false positif kalau kita false positif itu artinya sebenarnya bukan itu tapi hasilnya terlihat positif, terlihat depresi tapi sebenarnya hasilnya bukan itu. Nah itu dalam menyikapinya ngisi seperti itu tidak apa-apa. Screening itu kita memang sesuatu yang kita memang perlu ya screening. Jadi kita supaya
orang yang butuh itu tahu kalau ada gangguan dan butuh berobat gitu loh, screening. Tanpa screening kita mesti nanyain satu-satu, kan nggak mungkin Iya, ya. iya, Nggak betul, mungkin. Dok. Nggak mungkin. Jumlah psikiater di Indonesia Indonesia ada itu berapa? 1.400-an, itu data tahun 2000 berapa itu. Dengan 260 juta. Dengan 260 juta nggak mungkin ditanyain satu-satu. Iya, Jadi betul. screening itu cara untuk supaya kita bisa meinikan pada masyarakat untuk yang bermasalah, yang punya gejala, ada yang menderita dengan sesuatunya di dalam pikirannya, perasaannya atau ininya, itu supaya ada jalan gitu untuk mencari pengobatan ke psikiater gitu atau ke dokter yang ininya ya. Nah, apa namanya? Tapi kalau misalnya, ya itu balik lagi ya, kalau misalnya ada pergeseran nilai arti kata tadi katanya, ya, arti kata tadi iya. bergeser dari suatu diagnosis menjadi sesuatu yang Umum dipakai umum gitu. dipakai jadi kosakata saja, itu mungkin Nggak tepat ya, Dok ya. iya, itu nggak tepat itu. Iya, takutnya jadi misinformasi dan merasa biasa bahwa Iya. anxiety itu tuh biasa aja karena banyak orang yang anxiety. Padahal di situ anxiety-nya atau kecemasannya itu bukan atas hasil tegak diagnosis dari dokter gitu ya, tapi menyimpulkan sendiri. Iya. Nah, kalau yang dari kuis-kuis tadi, Dok, sebenarnya nggak apa-apa mungkin ya, Dok, mengisi screening, kuis-kuis, tapi jangan disimpulkan sendiri, mungkin gitu ya, Dok ya. Saya perlu tekankan lagi ya, screening itu bukan diagnosis. Iya, Jadi sekalipun screeningnya itu depresi gitu ya, itu bukan diagnosis. Diagnosis itu dari berdasarkan pemeriksaan psikiatri yang berdasarkan observasi dan wawancara ya. Jadi pertukaran komunikasi ya, komunikasi dua arah dari pemeriksa dan pasien. Jadi bukan dari hasil kuisnya itu Nggak aja, bisa. menjawab pertanyaan itu aja. Sebagai gitu ya. penunjang diagnosis oke, tapi sebagai dasar diagnosis itu enggak oke. Ya. Nah, itu kalau menurut dokter kenapa kok semakin marak orang atau khususnya remaja gitu merasa bahwa dari hasil kuis-kuisan itu tadi merasa cukup untuk melabeli dirinya gitu. Itu juga sebenarnya ada ininya juga sih. Jadi masa remaja itu masa pencarian jati diri. Ya. Kemudian yang kita tahu juga dari peningkatan hormonalnya mereka, itu kecemasan itu ada ya. Kecemasan itu memang meningkat dibandingkan mereka saat SD, saat itu memang meningkat kecemasannya. Area 12 sampai 18 tahun atau sampai 20 tahun awal itu ya. Jadi memang akan ada gejala-gejala yang dirasakan itu dari pubertasnya ya. Itu menyerupai hal-hal seperti kecemasan dan depresi itu bisa. Gitu ya, bisa. Dan menjadi sangat berbahaya ketika sudah ngambil kuis-kuis, disimpulkan sendiri, tidak konsul gitu ya, Dok ya. Itu bahaya tuh. Jadi kalau misalnya yang sifatnya itu karena hormonal ya, hormonal karena masa-masa remajanya, itu apa namanya, kita biasanya tidak melakukan terapi ya. Pokok dia berkembang ke arah yang tepat ya, diarahkan oleh guru, orang tua, dan dari dirinya sendiri melihat apa yang baik untuk dia. Tanpa terapi, tanpa obat kita tidak ada masalah ya. Itu mungkin akan fase remaja yang sedih, mudah marah dan itu mungkin akan reda-reda sendiri begitu jati dirinya terbentuk. Nah, kalau misalnya dalam proses pencarian jati diri ini, jati diri yang dia mau bentuk itu dicampur dengan kriteria diagnosis yang isinya negatif. Wah, itu yang problem tuh. Kadang kan mungkin anak-anak atau remaja itu pas scrolling muncul kuis, coba tanya, loh jawaban nomor 1 benar, sesuai, nomor 2 sesuai, kok relate ya? Oh berarti saya mengalami ini gitu ya, Dok ya. Itu harusnya konsul dulu ke psikolog atau ke psikiater ya, psikolog atau psikiater. Nah, Dok, maaf nih, untuk orang awam mungkin, saya sendiri juga. Bedanya psikolog sama psikiater itu apa, Dok? Psikolog itu jadi kalau seseorang itu mempelajari ilmu psikologi, itu kita namakan seorang psikolog. Ya, jadi dia mempelajari ilmu psikologi. Pada tahap lanjutannya, seorang psikolog itu bisa mengambil
semacam profesi ya, Profesi. profesi itu salah satunya itu adalah psikolog klinis ya. Iya. Psikolog klinis ini yang bergerak di masalah kesehatan jiwa, ya, Jiwa. dalam konteks dia menterapi ya, diagnosis menterapi. Nah, psikolog itu ada banyak ya, ada industri, ada psikolog anak, ada, tapi yang bergerak di kesehatan jiwa itu biasanya yang psikolog klinis, yang rekanannya psikiater. Si psikiater. Kalau psikiater sendiri psikiater itu dokter yang mempelajari tentang gangguan jiwa. Ya, jadi dokter yang mempelajari tentang gangguan jiwa. Jadi saat ada gangguan jiwa itu berobatnya bisa ke kita, dokter, ke gitu psikiater, ya, Dok, psikiater. ya. Dan di situ kita bisa mendiagnosis, menterapi, termasuk memberikan obat. Gitu. Kalau di psikolog nggak bisa Kalau psikolog klinis obatnya. itu obat nggak bisa, iya. Jadi apakah misalnya kalau orang merasa sudah ada kecemasan atau apa, nah itu konsul pertamanya ke psikolog atau ke psikiater, Dok? Ya, saya perlu tekankan ya, kita enggak ya. Psikolog dan psikiater itu rekan. Rekanan. Rekan itu dua itu. Psikiater sendiri mau nangani kesehatan mental kurang orang. Kurang orang, sangat kurang orang. Psikoterapi itu bisa berlangsung antara 30 menit sampai 1 jam. Satu sesinya. Satu pasien. Ya. Ya, jadi psikiater sendiri jelas tidak bisa. Psikiater dan psikolog klinis itu suatu rekanan. Harus ya. kolaborasi berjalan beriringan ya, Dok ya. Jadi saya pun sering mengkonsulkan pasien saya yang saya rasa butuh psikoterapi yang intensif kepada psikolog, biro psikologi, dan dari psikolog juga beberapa kali melihat, oh ini nggak bisa, ini psikoterapi saja nggak cukup gitu ya. Dia dari impulsivitasnya terlalu tinggi atau rasa kesedihan, moodnya itu terlalu hebat ya. Itu dikirim dulu ke kita untuk mendapatkan obatnya dulu, obat minum ya, psikofarmakanya. Dan itu sering terjadi ya. Jadi kombinasi terapi di dunia kesehatan jiwa itu psikoterapi dan psikofarmaka itu berjalan beriringan ya, Dok ya. Oke, baik Dok. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, Dok, ketika nggak apa-apa kita ngisi-ngisi kuis, tapi jangan disimpulkan sendiri, harus dikonsulkan kepada ahlinya gitu. Bisa psikolog, bisa psikiater untuk bisa awal. Psikolog, bisa psikiater. Nah, seharusnya itu yang benar jadinya seperti apa? Ketika orang sudah merasa, aduh aku kok nggak enak ya, kesehatan jiwaku, kesehatan mentalku rasanya kok nggak enak gitu, sering nggak bisa tidur, atau kok takut terus, merasa cemas terus. Nah itu tuh first thing first yang harus dia lakukan itu apa, Dok? First thing first-nya ya mencari bantuan ya, kalau sudah tahu bahwa ada seperti itu, mencari bantuan profesional ke psikolog atau ke psikiater. Anda bisa mengisi kuesioner gitu ya, bisa kemudian bertanya-tanya pada teman ya, bisa ya. Tapi sebaiknya tetap setelah itu direncanakan kunjungan ke profesional ya. Nah, itu kunjungan itu kapan sebaiknya dilakukan? Apakah kalau sudah ketidaknyamanannya itu sangat mengganggu, ada batasannya nggak sih, Dok? Nggak bisa tidur, baru beberapa hari doang nggak bisa tidur, atau kalau sudah seperti apa? Kalau kunjungannya itu tidak ada batasan, jadi begitu Anda rasakan, kok nggak enak gini ya, dan kemudian Anda mau melakukan kunjungan untuk pemeriksaan, itu ya tidak apa-apa. Ya. Untuk kategori, jadi kayak depresi ya, misalnya saya contohkan depresi. Depresi itu kan ada kategorinya ya, ringan, sedang, berat ya, ringan, sedang, berat. Jadi apakah depresi itu pasti orangnya tidak bisa bekerja? Enggak. Depresi yang sama sekali tidak bisa bekerja itu depresi berat. Depresi sedang itu masih bisa kerja dengan banyak hambatan. Depresi ringan masih bisa kerja seperti biasa. Ya. Jadi kapan Anda membutuhkan pertolongan? Saat Anda merasa sudah overwhelmed ya, penderitaan yang Anda rasakan itu sudah sangat mengganggu sekali. Kemudian
hambatan yang Anda rasakan itu udah ini ya, Ya, lumayan sudah, mengganggu, itu datang aja ke psikolog, ke secara psikiater. mengganggu kehidupan sehari-hari Ah, gitu ya dok ya, merasa tidak kalau nyaman gitu. kalau misalnya masih oke untuk kerja, masih nggak ada hambatan ya, nggak ada penderitaan, tapi ada yang aneh tuh, ada yang rasa yang aneh. Nggak apa-apa untuk medical check up. Medical check up ya. Maksudnya karena semakin segera mendapatkan Semakin penanganan itu kan semakin mudah terapinya gitu ya dok. Betul, semakin mudah terapinya. Nah dok, seperti apa nanti perjalanan diagnosisnya? Maksudnya gini dok, ketika orang sudah merasa tidak nyaman, kemudian mencari bantuan profesional, periksa ke psikolog atau psikiater gitu. Nah nanti proses diagnosis itu seperti apa sih dok, dan itu membutuhkan waktu berapa lama gitu? Proses diagnosis itu gini. Nah ini anu ya. Jadi dalam kita mendiagnosis seseorang itu kita memerlukan paling nggak dua ya, wawancara dan observasi ya terhadap pasiennya. Dalam wawancara kita menangkap apa yang dia rasakan secara subjektif, ya. Kita menangkap apa yang dia rasakan secara subjektif. Dan seringkali kita nggak cukup ya, secara subjektif aja nggak cukup. Kita nanti perlu keluargamu ada ndak, supaya kita tahu ya, orang terdekat itu yang melihat dia sehari-hari, apakah ada perilaku yang berubah ya. Kalau ada perilaku yang berubah, perilaku itu seperti apa. Jadi kita nanti akan melihat dari dua sudut pandang, idealnya. Tapi banyak pasien tuh ya datang sendiri ya, datang sendiri ya, mau gak mau ya kita sebagai terapis ya kita harus percaya pada pasien ya. Jadi hanya dari satu sudut pandang ya dok ya. Satu sudut pandang itu ya. Kemudian dari observasi kita juga memperhatikan juga perilaku pasien selama wawancara, kemudian itu seperti apa ya. Kita notice, kita lihat dari verbalnya yang dia ucapkan itu seperti apa ya. Kemudian dari paraverbalnya dan dari gerak tubuhnya ya. Kadang-kadang informasi itu datangnya bukan dari lisan ya. Kadang-kadang informasi itu datangnya dari gerak tubuh. Bahasa tubuhnya ya. Atau, gitu ya. Bahasa tubuh atau dari paraverbalnya. Orang kadang-kadang bisa mengatur kata terbiasa mengatur kata dengan bagus ya. Tapi dari cara bicaranya, dari nadanya, dari gitu, volume, bisa bohong, dari gitu ekspresinya ya. Itu biasanya ada petunjuk tertentu ya, yang ininya. Nah itu kalau misalnya orang itu ya namanya kesehatan jiwa ya, kita tahu nama kesehatan jiwa itu ada stigma negatif. Iya, wah dia ke dokter jiwa, takut itu dari dirinya gitu sendiri ya, pun pasti biasanya sih ada, aduh aku kok kok kayaknya ndak itu dari kayaknya ndak ada gitu. Jadi kalau pas waktu diwawancara ditanyanya baik-baik aja gitu ya. Tapi terlihat dari ekspresinya, dari ininya. Terlihat. Jadi mungkin kadang pasien itu denial gitu ya dok, ketika ditanya itu menjawabnya dengan bahasa yang memang dipilih formal, agar bisa menutupi apa yang dia rasakan bisa, gitu. Sering, Tapi dari facial expressionsnya, dari gerak tubuhnya itu bisa terbaca gitu ya dok. Dan sebetulnya. Apalagi kalau ada orang terdekat, ya perubahan perilaku itu biasanya akan notice ya, orang terdekat itu akan notice. Itu akan sangat membantu dalam proses diagnosa. Nah gini dok, mungkin seperti yang tadi dokter sampaikan ya, bahwa idealnya itu pasien datang dengan orang terdekatnya, biar dokter juga bisa dapat dari dua point of view yang berbeda gitu, dari sisi pasien dan dari sisi orang terdekatnya. Nah namun pada kenyataannya banyak yang datang itu sendirian. Nah barangkali karena tadi sudah dokter sampaikan juga stigma negatif itu tadi dok, mau datang ke dokter jiwa gitu, takut dapat labeling, loh kamu sakit jiwa ya gitu kan dok. Jadi sehingga tidak berani cerita ke orang tuanya, tidak berani cerita ke orang-orang terdekatnya. Nah sehingga itu mungkin yang bisa bikin mereka pertama diagnosis sendiri itu tadi, dan yang kedua kalaupun konsul juga datang sendiri, kayak cari-cari solusi sendiri gitu. Menurut dokter gimana itu dok? Ya, jadi kalau misalnya susah gitu ya nyari ini mau gimana nih caranya. Kalau misal orang tua ndak ini ya. Kalau misalnya orang tua nggak takut cerita ke orang takut tuanya. cerita ke orang tua gitu. Karena udah tahu kalau orang tuanya nanti responnya bakalan kamu. Iya, gitu. Takut dianggap berlebihan atau gitu. Jadi kita
tetap sih kalau saya sih nyarankan tetap ngomong sama orang tua ya. Karena gimana pun kalau ada apa-apa nantinya juga kan orang tua ya yang pasti harus tahu gitu ya. Kalau ngomong sama orang tua itu susah, itu bisa dicari bantuan ke orang dewasa lainnya yang lebih terbuka dengan kesehatan jiwa ya. Jadi untuk dibantu ngomong. Nah itu siapa? Kalau dalam lingkungan sekolah saya rasa guru ya, guru BK. terutama guru BK. Jadi bisa ngomong mulai dari situ, kemudian nanti biar dari guru BK-nya bantu ngomong ke orang tua. Tapi kalau orang tuanya sudah terbuka ininya, tentu sampaikan orang aja. tua, Ya. gitu. Jadi saat ke psikiater itu dan selama pengobatannya itu ada support ya dari keluarga. Ya. Nah dok, kalau misalnya nih dok, keluarga sudah support, lingkungan sudah support, ketika orang sudah merasa kesehatannya terganggu gitu, ada ketidaknyamanan dalam dirinya gitu, tapi ketika mau konsultasi terhalang biaya. Nah ini apa sih sebetulnya bisa dilakukan? Iya. Masalah biaya itu sekarang untuk berobat gangguan mental itu di psikiatri itu tercover BPJS. Oh iya, ya mungkin banyak yang belum tahu ya dok. Tercover gitu. BPJS. Jadi jangan khawatir ya. Dari pemerintah sih sudah menyiapkannya. Jadi Sobat Polkesbaya jangan khawatir. Kalau misalnya memang sudah merasa ada yang tidak nyaman dalam diri dan itu sudah berlebihan mengganggu ritme kehidupan aktivitas sehari-hari, segera saja dikonsultasikan ke ahlinya, bisa ke psikolog, ke psikiater. Dan kalau yang khawatir biaya jangan khawatir karena kata Dokter Adit ini kan sudah tercover BPJS. Jadi Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya bisa cari-cari info. Intinya kalau sudah merasa tidak nyaman yang berlebihan itu segera mencari professional help saja. Jangan nilai-nilai sendiri, jangan dilabel-labelin sendiri. Nyari gitu. tahu nggak apa-apa. Nyari tahu nggak apa-apa ya dok ya. Ngisi kuesioner itu oke banget, nggak apa-apa. Tapi dalam proses menentukan diagnosisnya itu sama profesional kesehatan, ya. Nah, jadi dok, berarti di sini juga bisa disimpulkan kalau peran orang tua dan orang terdekat itu sangat penting, untuk menjaga kesehatan mental itu ya dok ya. Penting banget, ya. Nah kalau pesan dokter untuk orang tua, karena barangkali kadang ada anak yang tidak berani cerita ke orang tuanya apa yang dia rasakan karena takut dimarahi, takut dijudge atau apa gitu dok. Karena mungkin ada 1-2 yang merasa anaknya tuh nggak apa-apa gitu. Jadi untuk orang tua ya, mungkin gini, kalau misalnya itu depresi ringan, dia akan berlalu sendiri dalam waktu 2-3 bulan, ya, depresi ringan. Biasanya tanpa pengobatan akan hilang. Dan orang pun dengan depresi ringan biasanya tidak perlu mencari pengobatan karena ininya itu gejalanya tidak seberapa. Saya contohkan depresi ini ya. Tapi kalau misalnya kita sudah menginjak ke depresi sedang, ada hambatan tuh. Ada hambatan artinya proses pendidikan anak akan terganggu. Gejala depresi itu kehilangan minat, kehilangan menurunnya konsentrasi, ya. Itu jelas akan berdampak pada proses dia belajar. Pada depresi berat, Anda mungkin akan mendapatkan perilaku yang berubah secara drastis dan membuat Anda akan ketakutan dia. Nah itu jangan sampai kalau misalnya anak itu sudah ada bicara ke arah sana, itu saya rasa harus diseriusi. Ya. Ingat saat ini anak itu memiliki informasi di ujung jari. Mereka tahu kriteria-kriteria, mereka tahu apa yang mereka rasakan. Mereka lebih ekspresif juga ya dalam menyatakan perasaannya. Itu nanti gimana dari orang tua mau menghadapi ya? Apakah mau mendenai? Enggak kok, enggak ada apa-apa aku itu. Sehat-sehat aja. Dia di sekolahnya masih bagus terus kok ininya rankingnya. Nah, atau Anda lebih concern pada anak, paling enggak ngajak ngomong untuk cari tahu seberapa
untuk mentalnya itu apakah ada problem atau tidak ya, ada gangguan tidur atau tidak. Itu sangat penting. Gangguan tidur itu jangan diremehkan, gangguan tidur itu. Karena kalau orang tidak istirahat, tentu dampaknya itu kemana-mana. Ya. Mau ke mental iya, ke fisik iya. Ya. Jadi gangguan tidur untuk anak-anak yang kok tidurnya jam 1 terus. Wah itu gara-gara main HP terus, main game terus. Itu perlu ada eksplorasi. Ya. Perlu ada eksplorasi. Kenapa kok anakku ini tidurnya malam terus? Kita itu di otak sini kan ada irama sirkadian ya, yang mengatur jam tidur itu saat matahari terbenam kita harusnya ngantuk istirahat. Kenapa kok itu nggak jalan ya? Kenapa itu kok sampai jam 1 malam baru dia? Jadi untuk hal-hal itu mungkin ada baiknya untuk di eksplorasi untuk mencegah ya, untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang lebih nggak enak, sesuatu yang lebih sulit untuk diterapi. Ya. Oke, siap dok. Nah, pesan untuk orang tua kan sudah nih dok. Terakhir nih dok, pesan untuk para remaja gitu. Agar tidak mereka tetap bijak dalam bermedia sosial gitu, yang pada ujung-ujungnya tidak melakukan self diagnose gitu dok. Jadi untuk yang remajanya, Anda sekarang berada pada era digital ya, di mana Anda terekspos dengan media sosial itu mungkin dari sejak kecil ya. Di mana media sosial itu membuat komunikasi dan informasi itu super cepat ya, sangat cepat. Nah, ini tentu harus ada kebijaksanaan ya dalam menggunakan. Karena kalau misalnya Anda tidak bijaksana dalam menggunakan, tentu akan ada dampak negatif ya. Pada konteks diagnosis ya, semua orang sekarang bisa mencari kriteria diagnosis tentang suatu penyakit. Ya. Bisa melakukan pengisian kuesioner untuk screening suatu penyakit gangguan jiwa. Nah, itu oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang menjadi problem adalah kalau misalnya setelah diketahui ada masalah, tidak berobat. Ya. Atau lebih parah lagi, menormalkan kriteria-kriteria diagnosis itu dijadikan bagian dari jati diri Anda. Jati diri dalam suatu remaja itu kan proses pembentukan jati diri ya, masa-masa pembentukan jati diri. Jangan sampai kriteria diagnosis itu tercampur di jati diri Anda, ya. Jangan sampai. Karena orang normalnya itu tidak ada kriteria diagnosis itu, ya. Jadi kalau ada itu, tentu ada suatu masalah yang harus diatasi, ya. Harus ada masalah yang harus diatasi. Kalau enggak nanti dalam berfungsi itu akan ada masalah nantinya. Iya, dok. Dalam pembelajaran akan ada masalah, dalam bersosialisasi akan ada masalah. Ya. Oke. Ya jadi enggak apa-apa ngisi kuesioner itu, enggak apa-apa, mencari tahu apa yang sedang dirasakan, ya, psikometri, mengisi psikometri itu oke. Tapi kalau misalnya memang ada problem, bicarakan dengan paling enggak dengan guru BK atau dengan orang tua. Oh iya, ya siap dok. Nah jadi Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya, dari diskusi kita dengan Dr. Adit hari ini bisa disimpulkan ya bahwa ketika kita merasa tidak nyaman, sudah susah tidur atau merasa ada gangguan pada mental kita yang sudah mengganggu keseharian kita, itu boleh browsing-browsing, boleh screening sendiri dulu, tapi jangan langsung disimpulkan. Hasilnya harus teman-teman konsultasikan langsung kepada ahlinya, gitu. Boleh ke psikolog atau ke psikiater, dan teman-teman juga bisa lebih terbuka terhadap orang tua atau guru BK untuk menceritakan apa yang dirasakan, jangan dipendam sendiri, gitu ya. Nah, satu lagi boleh? Ya, satu lagi boleh dokter ditambahkan. Tadi dengan yang dibilang Bu Dia ya tentang normalisasi kosakata, diagnosis menjadi apa namanya bahasa sehari-hari, labeling kosakata gitu ya. yang labeling itu jangan dilakukan ya, itu jangan dilakukan. Karena nanti justru untuk mereka yang memang betul-betul terdiagnosis ADHD itu
stigma negatifnya semakin menguat nanti Iya. ya. Kemudian juga apa ya? Itu kan penyakit ya, itu suatu diagnosis, itu suatu penyakit yang pasiennya itu pasti tidak berharap ada itu gitu Iya, ya. betul. Jadi ya kita harus berempati untuk pasien-pasien. Diagnosis itu jangan dijadikan labeling atau kosakata baru dalam ini. Jadi ya. Dalam sehari-hari gitu ya Glenn. Jadi Iya. diagnosis itu hanya bisa digunakan sesuai dengan Sebaiknya hasil di pemeriksaan ranah medis dokter ya. gitu ya, di ranah medis saja. Jangan digunakan dalam bahasa Iya, sehari-hari, apalagi dari hasil ngisi kuis saja kemudian untuk melabeli seseorang Iya. gitu nih. Ya, jadi Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya, ingat pesan Dokter Adit ya. Jadi kita harus berbijak dalam menggunakan kosakata, memilih bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk mendeskripsikan diri kita gitu. Karena tidak semua kata-kata itu bisa kita gunakan dari hasil pemeriksaan kita sendiri gitu. Karena untuk hasil diagnosis itu adalah kewenangan dari dokter. Nah, Sobat Poltekkes Baya, cukup hari ini, episode hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Dokter Adit sudah hadir. Terima kasih atas ilmu dan juga insight yang diberikan. Semoga setelah ini memberikan pencerahan kepada Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya semuanya untuk terkait kesehatan mental. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, tetap simak terus YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya di @polkes_surabaya dan juga YouTube Rumah Sakit Kemenkes Surabaya untuk mendapatkan informasi dan edukasi seputar kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan give comments on our videos ya. Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya, jika sobat semuanya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang modern dengan fasilitas alat kesehatan terkini, Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya bisa mengunjungi Rumah Sakit Kemenkes Surabaya yang ada di Jalan Indrapura nomor 17. Dan kalau teman-teman atau Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya ingin menjadi nakes di rumah sakit yang keren ini, gimana caranya? Ya kuliah dulu di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, sekian episode kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran Dokter Adi dan terima kasih sobat semuanya sudah menonton. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Ya.